Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kekuatan naga kita, karena limpah curah nikmat karunia-Nya Allah memberikan kita untuk bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi ini disampaikan niat dan nomor kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai kemarin itu kita sudah membahas di ayat 216. Kita lanjutkan sekarang, yaitu memasuki ayat ke-217 dari surat kedua surah Al-Baqarah. Harapannya nanti setelah kita memahami ini, kita melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, tentunya dengan harapan menggapai ridhonya, yang nantinya kita ingin dengan ridhonya itu kita dimasukkan ke surganya. Ayat 217 ini masih tetap ada hubungannya dengan ayat 216 yang kemarin dibahas, yaitu diwajibkan berperang. Ketika itu ada berperang di jalan Allah, itu mungkin sesuatu yang dibenci, tetapi Allah mengetahui. Nah, di ayat 217 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddu an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini yang maksudnya dalam bahasa yang bisa kita pahami, karena memang Al-Quran adalah dalam bahasa aslinya seperti diturunkan adalah bahasa Arab yang nanti pun sampai kiamat ini tetap dijaga. Yas'alunaka, yas'alunaka, sa'ala berarti bertanya. Mereka bertanya kepadamu tentang asy-syahril harami, yaitu tentang asy-syahri, bulan al-harami, haram, bulan haram. Tentang apa? Qitalin fihi, qitalin berperang, berperang fihi di dalamnya. Jadi kalau kemarin sudah diwajibkan berperang, nah ini ada yang tanya. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang bulan haram, yaitu berperang di dalamnya. Kira-kira bagaimana? Maka qul, katakan, qitalun, ya, peperangan, berperang,
berperang fihi di dalam bulan haram itu, di dalamnya kabir, ini dosa besar. Ya, jadi tidak boleh ada berperang di bulan haram. Nah, ini ada lanjutannya, wasaddu, ya, tetapi menghalangi manusia dari sabilillah, jalan Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah, wa kufrum bihi, dan kekafiran padanya. Jadi menghalangi jalan Allah, kafir pada Allah, wal masjidil haram, ya, yaitu di Masjidil Haram, ya, menghalangi manusia dari Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya dari Masjidil Haram itu, diusir penduduknya di situ, berperang di bulan itu, ya, menghalangi manusia dari Masjidil Haram, menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini minhu, nah darinya itu pada saat itu, ya, minhu darinya, akbaru, ini lebih besar, akbaru lebih besar. Jadi ini ada yang bertanya itu, tapi dijelaskan oleh Allah, ya, menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghalangi manusia supaya kafir kepadanya dari jalan Allah, supaya mereka kafir, menghalangi manusia dari Masjidil Haram, mengusir manusia di dalamnya, ya, mengusir darinya, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir ahlinya, orang-orang di dalamnya, minhu darinya, dari Masjidil Haram itu. Nah, akbaru indallah, ya, lebih besar dosanya, nah, di sisi Allah. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini berperang itu dosa besar di bulan itu, tetapi dalam saat itu kalau ada orang yang menghalangi dari jalan Allah, menghalangi mereka dari Allah, terus mereka mengkafirinya, mengkafiri Allah, menghalangi mereka dari Masjidil Haram, terus mengusir penduduknya darinya di bulan haram itu juga, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Sehingga di sini Allah menjelaskan wal fitnatu, dan berbuat fitnah itu akbaru, lebih besar dosanya minal qatl, ya, dari pembunuhan, dari peperangan tadi, dari membunuh. Sehingga kalau kita bisa memahami di frasa-frasa ini, kalimat-kalimat Allah ini, memang di situ ada larangan berperang di bulan haram, dosa besar. Tetapi ketika ada manusia yang berusaha menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, mereka kafir pada Allah, menghalangi manusia dari Masjidil Haram, juga mengusir manusia dari situ di bulan itu, dari Masjidil Haram itu di bulan itu, dan pada saat itu di tempat itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan fitnah akbaru minal qatl, ini lebih besar daripada pembunuhan. Kemudian ya akhirnya diperbolehkan, berarti untuk mempertahankan kebenaran di situ. Maka wala yazaluna, dan apabila mereka itu tidak berhenti, mereka tidak berhenti, ya, wala yazaluna yuqatilunakum, mereka itu memang tidak henti-hentinya berusaha memerangi kamu, ya. Harapannya apa? Hatta, sampai, nah ini yaruddukum, jadi mereka itu mengembalikan kalian andinikum, dari agama kalian. Berarti saat itu mereka sudah iman, ingin mengembalikan di fitnah semacam itu, macam-macam, ya, mengembalikan kalian dari agama kalian. Nih. Jadi mereka berusaha mengeluarkan umat Islam ini, ya, orang beriman saat itu, ya, dari agama mereka kembali ke agama semula, agama nenek moyang. Nah, agama yang andinikum, dari agama kalian, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka berharap untuk itu dengan
berbagai macam fitnah dan sebagainya tadi. Ini stata'u, seandainya mereka itu sanggup. Nah, jamaah yang berbahagia, ayat ini pun sampai sekarang ya tetap, sampai kiamat tetap ada. Bahkan ini kan di Masjidil Haram. Nah, kalau saat-saat sekarang ya sama saja, apalagi tadi di frase yang terakhir tadi, mereka berusaha memerangi kalian terus hatta sampai yarudukum antinikum, mengembalikan kalian dari agama kalian. Ini sudah tahu andaikan mereka sanggup. Jadi saat ini pun umat Islam ini berusaha dikeluarkan dari Islamnya, dari iman keislamannya ini kepada agama yang mereka anggap lebih dulu, yang dianggap nenek moyang dan sebagainya. Nah ini akan berlaku sampai kapanpun, sehingga maka kita harus hati-hati juga. Saat ini peperangan memang tidak pakai, ada pakai senjata masih ada, tetapi banyak juga yang tidak pakai senjata, namanya perang pemikiran, ghazwul fikri. Ini sampai kiamat akan terus terjadi. Maka perang pemikiran ini ya harus kita kuatkan akidah kita, aqaid kita, keyakinan kita, tauhid kita harus benar-benar kukuh, ya, tidak boleh goyah. Tauhid itu harus benar-benar dijaga. Ini tugas kita masing-masing. Kalau kita lihat di surat berapa? Surat ke-5 ya, itu surat ke-5 ayatnya itu 105, itu kita diberitahu oleh Allah, diarahkan oleh Allah bahwa apa? Nah, diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ini dipanggil, alaikum anfusakum, alaikum atas kalian, anfusakum, diri kalian, maksudnya atas kalian, jiwa kalian, berarti jiwa kita, keyakinan kita, akidah kita itu ya tugas kita sendiri untuk menjaganya. Alaikum anfusakum, ini poin pentingnya. Jadi tugas menjaga akidah kita, keimanan kita, keyakinan kita, kemurnian tauhid kita itu ya tugas kita sendiri. Alaikum anfusakum. Jadi kalau ada tadi kita hubungkan dengan mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu, saat ini perang pemikiran, sampai mereka bisa mengeluarkan kamu, mengembalikan kamu dari agamamu yang benar ini ke agama yang salah seperti semula. Di mana-mana juga agama yang salah, keyakinan yang salah itu terus menyerang keyakinan orang-orang yang benar. Ini maka Allah memberikan wanti-wanti, alaikum anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ini. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau di sini kita lihat, nah, mereka andaikan mampu, semampu mereka, sekekuatan kesanggupan mereka berusaha untuk itu. Maka di sini Allah mewanti-wanti nih, wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa dan man barang siapa seseorang yartadid, nah dia murtad, dia kembali tadi, minkum di antara kalian, an dinihi dari agamanya, menuju kekafiran, menuju keyakinan yang lama-lama ya, kekafiran, an dinihi, fayamut, kemudian dia mati. Kalau dia balik dari agama yang benar ke agama yang salah, kemudian mati, ya, dan dia wahuwa kafirun, dan dia dalam kondisi kafirun, kekafiran, mati dalam kekufuran. Nah ini bahayanya. Kalau ada orang sampai kembali lagi murtad, ya, ada orang murtad di antara kalian dari agamanya, agama yang benar itu, kemudian dia mati,
wa huwa kafirun, dan dia pun itu dalam kondisi kafir. Nah, ini bagaimana? Faulaika, ya maka mereka itulah habitat a'malum, habitat hapus, habis sudah habis, hapus sama sekali hilang. A'malahum, amala aktivitas mereka, maksudnya hapus, hilang seluruh nilai aktivitas mereka selama ini yang benar, hapus. Fit dunia wal akhirat, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dihapus oleh Allah, hapus. Ya. Jadi amalan-amalan aktivitas yang baik, amalan aktivitas ya, yang baik, perbuatan baik mereka itu hapus sudah pahalanya, tidak ada. Kenapa? Karena dia kembali kepada kekufuran tadi, dan dia mati juga dalam kekufuran. Maka ini kita jangan sampai kita diwanti-wanti oleh tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kalau sampai kembali murtad dari agama Islam, dari agama Islam ini kepada kekufuran dan mati dalam kekufuran itu, nah mereka maka hapus sudah aktivitas amalan, pahala, kebaikan yang mereka lakukan, hilang sudah. Habitat a'maluhum, hapus pahala amal-amal mereka. Fit dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Nah, di sini dilanjutkan oleh Allah, wa ulaika, dan mereka itu yang murtad tadi, yang kembali berpaling balik ke agama semula, agama yang kekufuran. Ulaika, dan mereka itu ashabun nar, berarti sohib ya, pemilik neraka, penghuni neraka. Di sini katakan sohib, pemiliknya, nah, pemilik neraka. Jadi mereka nanti akan masuk ke neraka itu, penghuni neraka. Terus hum fiha khalidun, nah, mereka fiha, di dalamnya, di dalam neraka tadi, yang sudah dimilikinya tadi, khalidun, nah, kekal. Sehingga jemaah yang berbahagia, ini kalau kita lihat tadi di surat kelima tadi yang kita hubungkan dengan ini, al-wanti-wanti ini, siapa yang murtad ya, sampai kembali ke kafiran, dia mati kafiran, hapus sudah hilang, semua amalannya hilang, pahala-pahalanya hilang, aktivitas kebaikan sebesar apapun hilang, dunia dan akhirat. Nah, ini Allah melanjutkan di ayat 105 ini, Allah menunjukkan bahwa apapun yang mereka usahakan tadi sekuat tenaga, la yadurrukum, nah, tidak akan bisa memudorotkan kalian, man orang dola yang sesat-sesat. Jadi orang-orang yang kafir-kafir yang sesat-sesat itu tidak akan bisa memudorotkan kalian, tidak bisa memurtadkan kalian. Dan tadi ini ancamannya kemurtadan, tidak bisa menghancurkan kalian, tidak bisa memporak-porandakan akidah kalian. Apa bilang? Idzah tataitum. Nah, idzah tataitum, apabila kamu mendapat petunjuk. Nih, pertanyaannya, petunjuk apakah sudah nyampe ke kita? Apakah kita sudah mendapat petunjuk? Nah, ini. Nah, petunjuknya yang mana? Macam yang berbahagia ini. Kita kan setiap sholat itu minta, setiap sholat itu minta ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat sholat, kalau maghrib berarti 3 kali ihdinas siratal mustaqim, karena di situ ada al-fatihah, tengahnya al-fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Al-fatihah itu dibagi 2, yang setengah untuk Allah, yang setengah untuk hambanya, yang tengah-tengah adalah hubungan antara Allah dengan hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji, hanya kepada Engkau aku mengabdi, menyembah, dan hanya pada Engkau aku minta tolong. Kami minta tolong. Terus ihdinas siratal mustaqim, kita minta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berarti ini tadi, jangan sampai kita balik lagi. Kalau sudah lurus benar, jangan balik kepada kekufuran,
apalagi sampai mati dalam kekafiran. Maka tiap Jumat itu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang yang beriman, ya, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sampai mati ya, kecuali dalam keadaan kamu itu berserah diri, seorang yang pasrah tunduk patuh pada Allah. Ini tunduk patuh. Nah, kalau mati dalam kekafiran, udah habis, sudah habitat, hapus semua. Amalan-amalan kalian hapus, dunia dan akhirat. Nah, tadi tidak akan memudaratkan kalian siapapun yang sesat-sesat itu, yang kesasar-sasar itu, apabila kalian mendapat petunjuk. Kita minta petunjuk, yaitu jalan-jalannya orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan mereka yang sesat dan mereka yang dimurkai Allah. Itu bukan jalan itu, dimurkai dan sesat bukan. Nah, ini kita benar-benar itu petunjuknya ya Quran ini sudah. Quran ini adalah petunjuk Allah pada kita yang sudah disampaikan oleh Rasulullah selama 23 tahun, diturunkan tanzilum rabbil alamin. Nah, diturunkan dari Allah yang Rabb semesta alam. Turunnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu satu kali turun, tapi ketika dari langit dunia kepada Rasulullah ini turunnya satu persatu sampai selama 23 tahun, 22 tahun lebih, 23 tahunan. 23 tahun kurang. Nah, ini petunjuk itu kita pakai. Al-Qur'an itu yang kalau di zaman saat ini Quran itu tulisannya itu hanya tidak sampai 2 MB, tidak sampai 2 MB. Jadi kalau data-data lain itu sudah sangat-sangat besar, Quran itu hanya segitu aslinya sampai sekarang itu seperti itu, sampai kiamat tidak akan bisa ada yang rubah. Nah, ini Allah sudah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Ini dengan caranya Allah sendiri, Allah menjaga. Nah, bahkan sekarang ini yang sudah ramai kan ya, sudah berapa tahun, sudah banyak ini, sekitar 10 tahunan, dan akhir-akhir ini sudah ramai tentang teknologi perangkat keras dan lunak yang disebut dengan kecerdasan buatan, yang meniru kecerdasan manusia, tapi dia menyatakan hanya bisa sedikit saja meniru kecerdasan manusia, sedikit yang ditiru, nggak bisa meniru semuanya, karena itu kecerdasan manusia asli itu adalah ciptaan Allah, tidak bisa meniru total, hanya bisa meniru sedikit saja. Nah, itu Quran yang tidak sampai 2 MB itu ya cepat dimasukkan sana semua. Nah, itu kalau kita pikirkan ya, itu adalah skenario Allah juga untuk bisa menyimpan, karena tadi Allah sendiri yang menjaganya ya, walaupun itu dibuat oleh orang-orang yang tidak iman ya, orang-orang yang ingkar, orang yang menutup diri dari Al-Quran. Walaupun dia baca Quran, dia mendengarkan bunyinya, dia tetap sulit untuk iman. Ini cara Allah menjaga itu. Nah, maka kalau kita akses mesin tadi, nah kita bertanya ayat mana mestinya, kita minta dianalisa dalam bahasa apa saja, itu dia bisa. Ya, walaupun orang menanyakan orang dari negara mana saja, dengan bahasa apa saja bisa dijawab, tapi belum tentu dengan mendengar itu perlu dia yakin. Nah, apalagi sekarang YouTube dan sebagainya, itu banyak kita dengarkan bahasa yang kita nggak kenal ya. Kalau bahasa Arabnya kenal, tapi bahasa keseharian mereka kita nggak kenal. Bahasa Inggris lah mungkin kita nggak kenal, bahasa Jerman, bahasa macam-macam. Itu ada semua. Banyak mereka Allah menjaga dengan ya, kalau kita buka itu ternyata Al-Quran
Nah, ini benar-benar dijaga lewat siapa saja, bahasa apa saja, bangsa mana saja. Ini Allah kalau sudah mau menjaga lewat situ, ya sudah dijaga dengan benar. Kita dengarkan informasinya, ternyata benar. Kita cari, kalau sekarang itu istilahnya apa ya? Itu terjemahnya itu, orang ngomong bahasa Inggris misalnya, kita cari terjemahnya di bahasa apa saja, langsung bisa di situ. Ini ternyata Allah memang menjaga lewat siapa saja. Nah, ini kita minta petunjuk. Jangan sampai ini tadi, kalau sampai kita kembali ya, siapa orang ini ya, Allah mengancam siapa saja yang kembali dari antara kalian dari agamanya, dari Islam ini, Islam yang benar, petunjuk sudah datang pada kita ya, sudah datang pada manusia, kok orang itu mati dalam keadaan kafiran karena dia kembali ke agama semula, ke agama yang salah-salah. Nah, hapus sudah apapun aktivitasnya, pahala-pahalanya, hapus sudah, tidak ada. Triliunan yang mereka korbankan untuk macam-macam katanya kebaikan, hapus dunia dan akhirat. Nah, jam yang berbagi ini kita harus benar-benar memperhatikan, memahami, terus berusaha dengan sekuat tenaga. Tadi kita dapat petunjuk, ya kita ikuti petunjuk itu, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini ya, di saat-saat ini, minggu ini kan seperti itu ya. Nah, ucapan itu adalah benar-benar keluar dari hasil hati, akal pikiran itu bisa ucapan keluar. Kita jangan sampai mengucapkan ucapan apa ya, kalimat al-kufri, ya, kalimat kufuran. Kalimat al-kufri ini bahaya sekali ya. Kalau kita cari kalimat al-kufri ini, wah seperti apa? Memang kalau dan ini kalimat al-kufri, kalau kita cari itu kalimat al-kufri, ini kalimat-kalimat kekufuran ini benar-benar akan menghancurkan kita. Nah, jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang disebut dengan kalimat al-kufri ini. Bab itu lagi bahwa apa ya? Ke kalimat yang muncul dari mulut kita, kalau itu berupa kekafiran, ini ya kalimat-kalimat al-kufri, ini benar-benar bahaya. Sehingga ya kita jangan sampai itu. Pokoknya apapun yang keluar dari mulut kita harus benar-benar tidak merusak akidah iman tauhid kita. Ini. Nah, jamaah yang berbahagia, ini tadi misalnya ya kalimat kufri itu kalau di surah Taubah ini, yahlifuna billahi ma qalu wal qad qalu kalimatal kufri. Nah, ini. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah ini, mereka bersumpah yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, ma qalu, ya, mereka tidak mengatakan sesuatu, tapi wal qad qalu, dan sungguh mereka telah berkata kalimatal kufri. Nah, ini kalimat al-kufri, kalimat kekufuran. Wa kafaru, dan mereka itu kufur ba'da islamihim, setelah mereka itu Islam, setelah mereka Islam. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka berencana untuk membuat sesuatu yang ternyata mereka tidak mampu melaksanakannya. Ini wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlihi. Mereka itu tidak menyukai Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah memberikan karunia pada mereka. Ini fa iyatubu yaku khairlakum. Kalau mereka itu bertobat, jika mereka itu bertobat,
maka itu lebih baik bagi mereka. Khairul lahum, lebih baik mereka. Wa in tawallau, kalau mereka itu kembali lagi berpaling, kalau mereka berpaling, yu'adzibhumullah adzaban aliman. Allah akan mengadab mereka, yu'adzibhum, mengadab mereka, menyiksa mereka, adzaban aliman, dengan siksaan azab yang aliman, pedih sekali, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi mereka di bumi ini, di dunia ini, di kehidupan ini, min waliyyin, dari wali, pelindung, wala nasir, dan penolong. Jadi tidak ada. Kenapa? Kadang ada kalimat al-kufri. Mereka mengucapkan kalimat al-kufri, kalimat kekufuran. Nah, ini kalau kita lihat apa saja kalimat-kalimat kekufuran itu. Ya gampang saja tadi. Kalau mereka sampai kembali dari agama benar ini ke agama semula, ke kekafiran, nah mereka hapus. Kalau ada yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya, itu adalah termasuk kalimat kekufuran. Mengolok-olok Allah, Rasulnya, agamanya. Kalau mengatakan ada, wah ajaran Islam itu kuno, gini-gini, enggak sesuai dengan enggak relevan lagi dengan zaman modern. Nah, itu termasuk kalimat al-kufri. Nah, kita harus yakin bahwa Quran sampai kiamat pun tetap berlaku dan tetap benar. Bahkan ilmu kedokteran saat ini, zaman Rasulullah itu, ketika Quran turun, itu belum diketahui. Banyak sekarang ilmu-ilmunya sekarang ini, pengetahuan-pengetahuan saat ini yang sudah diketahui, ini adalah penjelasan Allah dari Al-Quran itu. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau tadi ancaman Allah ini, jangan sampai kita kembali murtad dari agama Islam ini, dari keyakinan yang beriman tauhid ini kepada kekufuran. Jangan sampai mati juga dalam kekufuran. Kalau sudah seperti itu, kalau orang sampai murtad, kembali ke kufuran, mati dalam kufuran, habis sudah pahalanya. Maka Allah menjelaskan di ayat ke berikutnya ini 218. Oh ya, tadi kalimat kufur ini banyak sekali jenisnya. Maka kalau ada orang yang menyatakan bahwa ada ada sesuatu yang berkuasa selain Allah, ada kekuatan lain yang lebih besar daripada Allah, percaya dewa-dewa, percaya kekuatan, pokoknya apa saja lah ya. Atau mungkin menganggap Allah punya anak, Allah beranak, ini sudah kalimat kekufuran. Walaupun itu diucapkan dengan tidak basa-basi lah ya, basa-basi sendaguro tetap tidak boleh. Sendaguro, basa-basi dan sebagainya itu tidak boleh. Sehingga keyakinan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai basa-basi dengan kalimat-kalimat selalah, itu hanya omongan-omongan saja. Jangan sampai. Itu termasuk juga kalimat al-kufri. Kalau menganggap bahwa Allah punya anak, ini sudah. Maka saat-saat seperti ini kita harus benar-benar waspada. Nah, ini kalau sampai dalam kondisi itu kemudian habis ngomong dengan mulutnya mungkin sekedar basa-basi terus mati, udah. Berarti mati dalam kekafiran ini. Nah, kalau sudah salah ya sudah, kita minta ampun, kembali lagi pada Allah. Udah. Ini Rasulullah bersabda ini dalam hadisnya Bukhari Muslim ini. Sesungguhnya seorang hamba berbicara ngomong dengan satu kalimat yang tidak ia perhatikan. Nah ini bahasa basi ya. Jelas bahasa basi macam-macam. Dia tidak perhatikan baik-baik kalimat yang muncul dari mulutnya itu.
ternyata menyebabkan ia terjerumus ke dalam neraka yang sejauh lebih dalam dari jarak antara timur dan barat. Sehingga di sini jamaah yang berbahagia, kita harus benar hati-hati, jangan sampai keluar dari mulut kita kalimat al-kufri tadi, yang banyak sekali kalimat al-kufri, kata-kata yang tidak ia perhatikan, ternyata itu menjerumuskan masuk ke dalam neraka yang lebih dalam dari jarak antara timur dan barat. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sehingga jamaah yang berbahagia tadi, jangan sampailah ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita kembali keluar dari Islam, keluar dari akidah kita, keyakinan kita yang sudah kita jaga siang malam, pokoknya li sholat lima waktu itu, terus moro-moro mengucapkan kalimat yang kita tidak menyadari ternyata itu kalimat al-kufri. Wah, bahaya sekali. Kalau sampai mati saat itu, mudah penghuni neraka nantinya. Ini Allah sendiri ya. Kalimat al-kufri. Nah, di ayat yang ke-218 ini Allah menegaskan kebalikannya. Bagaimana? Yaitu innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini penegasan kebalikan dari ini. Jadi inna sungguh, nah berarti tenanan ini, sungguh penegasan, penekanan dari Allah bahwa itu benar suatu. Alladzina amanu, alladzina mereka orang-orang yang amanu telah iman, sungguh benar-benar yang sudah iman, imannya dijaga dengan baik, tidak sampai tadi mengatakan kalimat al-kufri, harus berhati-hati dengan apapun yang dia ucapkan, jangan sampai mengeluarkan ucapan yang tidak diperhatikan ternyata menjerumuskan ke dalam neraka. Amanu, imannya benar, dijaga betul. Alaikum anfusakum, atas kalianlah diri kalian itu sendiri. Satu iman tadi. Dua, walladzina, dan mereka orang-orang yang hajaru, hijrah. Kemarin sudah kita baca ya, di penjelasan Nabi ini, setelah penaklukan Makkah itu tidak ada hijrah lagi. Tidak ada hijrah ya, setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib itu. Tapi hijrah yang innal muhajirina ya, sungguh orang yang muhajirin al-muhajirina man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah sekarang itu orang yang berpindah, meninggalkan dari apa-apa yang Allah larang padanya. Ini. Jadi walladzina hajaru, tadi iman satu, kedua hajaru hijrah ya. Hijrah saat ini yaitu tadi tidak hanya pindah tempat, yang benar adalah innal muhajirina man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang padanya. Tadi melewat sabda Rasulnya dan sebagainya ini harus kita perhatikan. Hijrah. Yang ketiga, wajahatu fi sabilillah, dan jihad serius. Jihad bukan perang ya. Kalau perang tadi qital, kemarin juga qital itu. Kutiba alaikumul qitalu, perang. Tapi kalau jihad serius, sungguh-sungguh dengan sekuat tenaganya. Serius, pol-polan sudah. Fi sabilillah, serius jihad, berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh. Ini. Nah, tiga orang yang sudah melakukan tiga hal, iman iya, dan hijrah, dan jihad. Iman, hijrah, jihad, harus tiga ini. Wa soalnya pakai wa. Iman, wahajaru, waladina hajaru, wajahadu, dan berarti semuanya harus dilaksanakan. Nah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah ulaika yarju, roja'a berarti mengharap, benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Jadi mereka itulah yang benar-benar mengharap rahmat Allah. Berarti kalau tidak tiga ini, berarti enggak tenanan. Tidak mengharap rahmat Allah tenanan ini.
Jadi walladzina amanu walladzina hajaru innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, harus 3 ini. Yaitu ulaika, mereka itulah yang yarjuna rahmatullah, benar-benar mengharap rahmat Allah. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin termasuk tercatat sebagai orang yang mengharap rahmat Allah, berarti harus 3 ini. Harus iman, harus hijrah, harus jihad. Serius sudah. Iman yo bener ditata, dijaga. Tadi alaikum anfusakum ini bener-bener wanti-wantinya Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, yo wis rekson jagaan rekson dirimu sendiri. Tidak akan bisa menyesatkan kalian ya. Orang yang sesat-sesat itu la yadrukum man dhalla, tidak akan memudaratkan kalian man dhalla, orang yang sesat-sesat itu idza tataitum, apabila kamu sudah mendapat petunjuk. Ya, ini petunjuk yang kita ikuti terus. Kita pelajari, kita pikirkan, kita pahami, kita aplikasikan, kita laksanakan. Kalau kita ingin termasuk sebagai orang yang mengharap rahmat Allah, ya, kita ada 3 tadi. Imannya dijaga, dibersihkan dari najis syirik, ya, jangan sampai mengucapkan kalimat al-kufri walaupun itu aku nggak sengojo ya, misalnya nggak sengojo. Nah, tadi terjerumus ke dalam situ. Rasulullah sudah menyatakan itu ya. Nah, kita harus hati-hati benar. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah mengakhiri di ayat 218, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga di sini kita tadi kembali lagi harus benar-benar menjaga akidah iman tauhid kita, jangan sampai terkotori syirik, jangan sampai lewat mulut kita itu keluar kalimat al-kufri walaupun enggak sengaja, walaupun sekedar basa-basi, jangan sampai. Nah, ini ya. Nah, kita kan ada orang yang alasan toleransi dan sebagainya, ini basa-basi, ini udah, kita jangan sampai tergiur itu. Kalau sudah saat-saat seperti ini, ya lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, aku enggak ganggu urusan ritualmu, aku juga enggak akan ikut campur dalam ritualmu. Ritual kita ya kita jaga diri, kamu jangan ikut-ikut, kamu ya ritualmu, jangan ikut-ikut ritualku. Ritualmu ya ritualmu, aku enggak usah ikut-ikut. Dewi-dewi sudah. Kita jangan sampai mengatakan kalimat al-kufri, jangan sampai dengan gara-gara basa-basi mengucapkan sesuatu yang menjerumus ke neraka. Nah, jamaah yang berbahagia, ini tadi yang bisa kita bahas, sehingga harapan kita adalah kita benar-benar selamat ya, kita mengharap rahmat Allah, kita mohon ampun kepadanya. Apapun yang mungkin walaupun sudah kita jaga dengan baik, mungkin ada kekhilafan kita, ya kita minta ampun sama Allah. Kita mengharap rahmatnya, kita mengharap ridhonya, dan harapan kita adalah benar-benar kita nanti bisa dengan ridhonya dimasukkan ke dalam surganya, karena wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa berbahagia bersama-sama hari ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.